Nung, Nung, kamu udah bangun, Dek? Aku tersentak saat mendengar ketukan pintu kamar. Suara Mas Tono memanggilku di luar. Iya mas, sebentar. Aku langsung berdiri dan merasakan tubuhku remuk semua, pegal. Derit pintu terasa memekakkan telinga. Aku melongo dan mendapati suamiku yang berwajah manis kini menatapku dengan wajah gusar. Kata ibu, sepulang dari mandiin mayit, kamu gak kelihatan, langsung tidur. Kecapean ya? Tanya Mas Tono sambil menyentuh wajahku. Iya mas, ngantuk, capek banget tadi mas. Maaf ya, Nunung gak sempat masak. Beli nasi bungkus aja ya mas. Iya gak apa-apa. Kamu gak sakit kan? Kok mukamu pucat? Ia kembali menelisik wajahku dan menempelkan punggung tangan. Tapi gak panas, imbuhnya. Enggak kok mas, cuma capek aja, jawabku sekenanya. Yaudah, mas beliin nasi bungkus dulu ya. Iya mas. Ibu mana mas? Kok nggak kelihatan? Tanyaku pada Mas Tono yang bersiap untuk pergi. Ibu lagi di rumah Mbak Lastri, main sama Adam, sahutnya dan bergegas pergi. Ada rasa tidak enak dalam hatiku. Belum masak, ibu pasti marah. Apa itu alasan ibu pergi main ke rumah Mbak Lastri? Aku pun melangkah ke arah dapur. Kali ini bukan pundak dan punggung yang terasa berat, tapi kaki yang seperti digelindoti. Ada-ada aja efek capek pasti, selorohku sendiri. Aku terus mengayun langkah menuju rumah Mbak Lastri. Baru saja keluar dari rumah, mataku menyipit. Panas di luar dan terik matahari yang terasa seperti di atas kepala itu membuat rasa enggan untuk melanjutkan langkah. Tapi mengingat rasa bersalahku pada ibu, aku paksakan. Udah hitam, tambah hitam ini, keluhku saat matahari begitu terik menyengat kulitku. Kulihat di kejauhan, ibu dan Mbak Lastri sedang bercengkrama. Entah membicarakan apa. Apa tentang aku? Di sana juga kulihat Adam berada di pangkuan ibu. Dengan langkah tergesa, aku berlarian ke arah rumah Mbak Lastri. Mbak Lastri udah pulang? Tanyaku yang langsung diangguki Mbak Lastri. Nung, udah bangun? Kecapean kamu Nung? Aku menoleh ke arah ibu dan mengangguk. Maaf ya bu, Nunung ketiduran, ucapku sembari duduk bersila di sebelah ibu. Iya, gak apa-apa Nung. Kan belum selesai ibu berucap, tiba-tiba anak Mbak Lastri histeris saat melihatku. Matanya melotot dan menunjuk ke arahku. Memedi ma. Sontak kami bertiga menatap ke arah anaknya Mbak Lastri yang masih kecil. Bocah 4 tahun itu menatap nanar ke arah belakang tubuhku. Mak, memedi. Pakik bocah itu seraya berlari ke arah ibunya dan memeluk tubuh Mbak Lastri dengan begitu erat. Kudengar helaan nafas ibu. Orang tua itu perlahan berdiri dengan susah payah dan ia langsung mendekat ke arahku. Kamu sudah mandi belum? Belum bu. Sudah, mandi cepat. Kenapa bu? Sudah, jangan banyak tanya. Mandi kamu Nung, ada yang ikut tuh. Tiba-tiba saja Mbak Lastri nyeletuk sembari menepuk-nepuk pelan pantat anaknya untuk menenangkan anak umur 4 tahun itu. Seketika tubuhku bergidik mendengar ucapan Mbak Lastri. Siapa yang tidak takut dengan ucapan Mbak Lastri yang begitu mengejutkan? Mbak, jangan nakut-nakutin dong. Ini masih siang mbak, masih terang. Sungutku, enggan beralih dari tempatku duduk bersila saat itu. Mager dan takut. Bukan aku nakutin Nung. Ibu selalu mewanti-wanti, kalau pulang dari mandiin mayit, ya mandi, biar energi negatif itu larut sama air. Kulihat wajah Mbak Lastri berubah serius. Ma, takut ma, ada memedi. Lagi-lagi bocah itu menangis sambil menunjuk ke arahku, tapi wajahnya masih tetap di dada ibunya. Udah, itu bulekmu, bulek Nunung, bukan memedi. Mbak Lastri masih berusaha menenangkan anaknya. Tangannya mengibas-ngibas ke arahku. Udah pulang, anakku takut sama kamu Nung. Aku terdiam beberapa saat. Bukannya anak kecil itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Apakah benar ia melihat sesuatu di belakangku? Perlahan aku pun menggerakkan kepala untuk menoleh ke belakang. Tapi tiba-tiba, sudah, pulang sama ibu, malah ngelamun kamu. Kurasakan bahu kananku ditepuk ibu, membuatku terjingkat karena kaget dan jantungku bergemuruh kencang. Aku pun menurut, melangkah keluar bersama ibu.
Lagi-lagi kakiku bagai diganduli seseorang. Berat banget. Mau melangkah pun sangat sulit. Tapi aku tetap melangkah walaupun sangat berat untuk mengangkat kaki. "Kamu langsung masuk kamar mandi ya, Nduk? Nanti ibu ambilkan handuk." "Njeh, Bu," ucapku dengan langkah gontai, masuk memutar langkah ke arah bilik kamar mandi yang terletak di luar. Bilik kamar mandi berukuran 2x2 meter itu berbahan bambu yang dianyam dan beratap daun rumbia. Kanan kiri rimbun pohon rambutan dan jambu yang menaungi, membuat suasana teduh. Berjarak tidak jauh dari rumah, sekitar 10 meteran. Di sekitar kamar mandi adalah pekarangan bagian belakang rumah beberapa tetangga yang banyak ditanami pepohonan yang rindang-rindang seperti pohon durian, macang, dan pisang. Ada juga tanaman dapur seperti sereh, kunyit, dan laos. Entah kenapa, bulu romaku berdiri semua saat akan masuk ke dalam bilik kamar mandi yang biasa aku pakai sehari-hari. Ada keraguan saat akan memasuki kamar mandi itu, tapi begitu mendengar derap langkah kaki mendekat, aku menjadi lega dan masuk begitu saja ke dalam bilik. "Nung, handuknya ibu gantung di luar." Terdengar suara ibu dari luar dan aku menjawab, "Njeh, Bu, terima kasih." Aku mulai melepaskan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhku. Kuletakkan di ember sudut, bercampur dengan pakaian yang lain. Meraih kain basahan yang biasa aku sampirkan di bilik kamar mandi. Ku ambil gayung air berbahan plastik dan mulai mengguyurkan air mulai dari kepala. Terasa begitu adem dan pegal-pegal terasa hilang seketika. Saat asik membasuh tubuh dengan air, tiba-tiba saja terasa seperti ada yang meniup telingaku. Seketika aku membuka mata dan dadaku bergemuruh kencang. Mataku mengedar dan menatap sekitar. Aku bernafas lega. Mungkin tadi hanya halusinasi karena tubuhku lelah. Tapi entah kenapa tadi aku teringat pada anaknya Mbak Lastri. Biasanya bocah itu selalu menurut denganku. Tapi kenapa tadi ia seperti ketakutan ketika melihatku? Dan ucapan Mbak Lastri tadi, apa benar saat ini aku diikuti makhluk halus? Aku lalu cepat-cepat menyelesaikan mandi, menyabuni tubuhku karena hawa kamar mandi tiba-tiba tidak enak, tidak seperti biasanya. Apa karena aku sedang ketakutan? Tidak ingin menunggu lama, setelah kurasa tubuh ini bersih, aku langsung membuka pintu dan melongok keluar, meraih handuk yang tadi ibu sampirkan di luar, mengganti basahan dengan handuk dan berlari begitu saja masuk ke dalam rumah. Hampir saja terpeleset saat menapaki lantai semen rumah, dan itu tertangkap di mata ibu. "Kamu kenapa, Tonung?" Kudengar suara lantang ibu dan langsung menghentikan langkah kaki, menatap ke arahnya. Ibu langsung tertegun dan susah payah orang tua renta itu berdiri dan melangkah ke arahku yang saat ini tersengal-sengal. "Nung, kamu itu kenapa?" Ibu mendekat dengan raut wajah yang khawatir. Aku menggigit bibir, ingin jujur tapi takut ibu khawatir. Bisa saja tadi itu hanya halusinasiku saja. "Gak apa-apa kok, Bu." Bohongku. "Kamu gak usah bohongi ibu." Ibu menatapku dalam dan matanya bergerak ke kiri dan ke kanan, seperti mencari sesuatu. "Ada sesuatu yang gak lumrah," deci ibu sambil menepuk bahuku dan mencengkram lenganku. Tatapan ibu tajam menyorot kedua mataku. "Kamu harus hati-hati, tidak usah takut, jujur sama ibu." Lagi-lagi ibu seperti tahu apa yang ada di pikiranku. Aku meneguk saliva, berusaha tenang agar ibu tidak curiga meski sulit rasanya. Baru saja aku ingin membuka mulut, terdengar suara motor Mas Tono di luar. Seketika ibu melepaskan tanganku dan berbalik. "Cepat ganti baju, nanti masuk angin." Titah ibu dengan suara yang ditekan. "Njeh, Bu, permisi." Aku begitu saja meninggalkan ibu yang saat itu keluar menyambut Mas Tono. Masuk ke dalam kamar. Hawa kembali anyep, tapi pegal-pegal itu sudah hilang. Aku segera mengganti pakaian dan setelah siap langsung duduk di depan meja rias yang berukir kembang melati, menatap wajahku di cermin bundar dengan ukuran serupa. Benar kata ibu, wajahku tampak pucat. Aku meraih lipstik merah untuk menyamarkan bibirku yang pucat. Setelah selesai memoles bibirku, aku lalu mengambil sisir berbahan plastik dengan tangkainya yang berbentuk bunga mawar, cantik dan eksotik. Sisir mulai kuarahkan ke arah pucuk kepala dan menurun,
begitu terus-menerus. Anehnya, aku seperti bukan menatap wajahku sendiri. Ku perhatikan wajahku tampak pucat, tatapanku kosong, dan tersenyum. Astaga, apa itu aku? Tapi aku tidak tersenyum. Senyum yang menyeringai itu jelas bukan dari aku. Sisir cantik itu terjatuh. Saat aku akan menunduk, kulihat wajahku yang memantul dari cermin bergerak. Nunung. Suara lirih itu lagi-lagi terdengar. Aku terpaku, lidahku rasa keluh. Apa di hadapanku itu hantu? Tapi ini masih siang, matahari masih terang. Dadaku bergemuruh saat telinga seperti ditiup-tiup. Aroma kapur barus dan jeruk purut kembali menyeruak dan menusuk. Nunung. Suara itu kini terasa menggema di telinga, dekat dan seperti tiada jarak. Aku yakin suara itu ada di belakangku. Ingin aku melihat ke belakang, tapi hatiku menolak. Ini berbahaya. Namun tetap saja ku tepis itu semua dan memilih untuk menatap ke belakang. Susah payah aku menggerakkan kepala ke arah belakang. Dan Nunung, aku datang. Bu, Nunung ngapain sih, Bu? Dari tadi nggak keluar-keluar? Tanya Tono pada ibunya, Sumini, yang saat itu sedang membuka bungkusan nasi padang yang dibeli anaknya. Nggak tahu, tadi kata dia mau ganti baju, mungkin sebentar lagi keluar, saut ibunya sambil menyendok nasi padang dan menyuap makanan kegemarannya. Tapi kok lama sih, Bu? Tono sebentar lagi mau berangkat, jam makan siang hampir habis. Untung tadi Tono sudah sempat sholat, jadi tinggal makan. Apa mungkin Nunung tidur, Bu? Imbuh Tono. Wajahnya tampak gusar memikirkan nasib istrinya. Coba lihat istrimu, tidur apa tidak? Sumini menoleh ke arah anaknya sembari mengunyah nasi padang yang baru saja ia suap. Tanpa membalas ucapan ibunya, Tono beralih dari sisi ibunya dan melangkah ke arah kamarnya. Tono baru saja akan mengangkat tangannya, tapi ia ragu. Tidak ada suara apapun dari dalam kamar. Dicekam perasaan yang sangat khawatir pada istrinya, Tono begitu saja menekan gagang pintu yang ternyata tidak terkunci. Dengan cepat Tono mendorong pintu itu dan matanya mengedar sekitar, sedikit menyipit karena suasana kamar yang remang-remang dan minim cahaya. Tumben, jendela nggak dibuka, lirih Tono saat ia mendapati kamarnya yang gelap karena jendela yang tidak dibuka. Tono terdiam di depan pintu sembari matanya mengedar mencari istrinya. Kosong. Di mana Nunung? Kata ibu, Nunung di kamar. Gumamnya seorang diri. Tentu Tono tidak menyadari jika belahan jiwanya itu kini sedang terbaring di lantai. Dia sedang pingsan karena tadi melihat siluet wajah dengan mulut menganga berbentuk seperti asap menyergap wajahnya. Nunung syok dan langsung tidak sadarkan diri. Tono bermaksud untuk membuka jendela. Ia merasa hawa di kamarnya itu berbeda dari biasanya. Saat ia baru saja mengangkat kakinya, tiba-tiba kakinya seperti menendang benda lunak. Tono lalu menjatuhkan pandangan ke arah kakinya dan seketika mata itu membelalak. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat saat itu. Nunung, teriaknya dengan suara menggelegar hingga membuat ibunya yang saat itu sedang asik menyantap nasi bungkusnya langsung menyemburkan makanan yang belum sempat masuk ke kerongkongannya. Kaget dengan suara Tono. Orang tua itu langsung beranjak dan melangkah tergesa ke arah kamar menantunya. Apa Toton? Kok teriak-teriak? Tanya Sumini saat tiba di ambang pintu. Tono yang baru saja selesai mengangkat Nunung ke atas ranjang langsung menoleh ke arah ibunya. Nunung pingsan, Bu. Padahal tadi pagi sehat. Ini juga badannya gak panas, keluh Tono. Ia memindai tatapannya ke wajah Nunung. Dia khawatir. Tangannya memijit-mijit pergelangan tangan istrinya, berharap istrinya itu segera bangun. Sumini tak lantas menjawab. Matanya mengitari sekitar kamar dan menggeram. Keluar. Sudah ditolongi malah buat rusuh, ucapnya dengan suara bergetar dan tangan yang menunjuk ke arah sudut. Bu, jantung Tono bergemuruh saat mendengar suara ibunya. Ia menatap nanar ibunya yang saat itu berdiri dengan gaya menantang, menatap ke arah sudut atas kamarnya. Diam kamu, Ton. Ini urusannya ibu. Mata Sumini tak sekalipun mengerjap. Dadanya bergemuruh kencang menatap sosok tak kasat mata yang kini menempel di langit-langit sudut kamar anaknya.
Makhluk telanjang dengan tangan dan kaki menempel di langit-langit itu menyeringai, menunjukkan bagian kewanitaannya yang mengucurkan darah. Matanya menatap tajam ke arah Sumini dengan mulut yang menganga lebar. "Aku gak mau pergi. Aku suka dengan menantumu," saut makhluk itu sambil menyeringai. Tentu tidak didengar oleh Tono karena dia tidak mempunyai kelebihan melihat makhluk halus. "Bu?" Sumini hanya diam. Ia lalu menghela nafas kasar dan perlahan menurunkan pandangannya. Ia lalu menangkupkan kedua tangannya di bawah dada dan mulutnya mulai lirih membaca doa yang samar-samar terdengar di telinga Tono, anaknya. Tono terdiam. Selain hawa yang memang terasa panas dan tercium aroma bangkai yang menyengat, Tono yakin saat ini ada sesuatu yang berada di kamarnya saat itu, dan Tono memilih bungkam. Ia menggoyang tubuh istrinya pelan, sedangkan matanya tak lepas dari ibu yang menunjuk ke arah sudut langit-langit atas, seraya terus komat kamit. "Pergi! Cepat kamu pergi!" Astagfirullahaladzim. Tono terjingkat saat daun jendela tiba-tiba terhempas dengan kuat. Matanya pun teralih pada ibunya yang saat itu menatap nanar ke arah jendela. "Ibu!" Wanita tua itu menatap tajam ke arah Tono, seperti saat Tono sedang melakukan kesalahan fatal. "Bu!" "Tono, istrimu sudah melakukan kesalahan ke si mayit. Besok kamu harus ke rumah si mayit dan minta maaf langsung pada keluarganya, biar si mayit tenang," perintah ibunya yang mau tidak mau harus ia lakukan. "Nunung? Apa yang dibuat Nunung, Bu?" Tono menatap sendu ibunya. Jantungnya bergemuruh kencang memikirkan nasib istrinya. Wanita tua itu menghembuskan nafas kasar. "Ibu rasa semua berasal dari ucapan istrimu. Nunung tidak mampu menjaga lisannya dan sembarangan berbicara tentang aib si mayit. Itulah yang menjadikan arwah si mayit murka." Lagi-lagi Tono tak mampu melepas satu kata pun dari mulutnya. Tiba-tiba saja lidahnya terasa keluh. Ia tak menampik jika sifat buruk Nunung itu terkadang membuatnya tepok jidat. Nunung kalau bicara sering lepas kontrol alias cerewet, lebih tepatnya suka ngegibah. Padahal Tono sudah pernah bilang, mandiin mayit itu harus jaga adab, jangan membicarakan aib mayit, apapun itu. Suara Tono terdengar lirih. Jika memang Nunung seperti yang ibu katakan, sudah pasti ia akan sangat kecewa. Sebagai seorang suami, ia merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik, mewanti-wanti istrinya agar jangan sampai salah melangkah. Ini yang ia takuti saat hal buruk terjadi pada istri tercintanya. Tono dan ibu sontak terdiam saat tubuh Nunung bergerak. Mereka lalu sama-sama menatap ke arah Nunung yang terduduk dan memegang kepalanya. Matanya mengerjap dan menatap suaminya yang duduk di sampingnya. "Mas, kenapa mas?" "Ibu mau bicara sama kamu, Nung. Penting." Tiba-tiba saja suara ibu terdengar menggelegar. Nunung melebarkan kelopak matanya. Dia heran apa yang sudah ia perbuat hingga membuat mertuanya itu murka. Wanita itu keluar dari dalam kamar. Nunung menatap ke arah suaminya yang saat itu tampak lesu dan wajahnya gusar. "Mas?" Nunung hendak meraih tangan suaminya, tapi laki-laki itu malah berdiri dan beranjak dari sisinya. Wajah Nunung berubah pias. Dengan kepala yang masih pusing, Nunung pun memaksakan diri untuk berdiri, mengikuti ibu mertua dan suaminya ke ruang tamu. Saat berada di ruang tamu, wanita tua itu bersidekap dan menatap tajam ke arah Nunung. Nunung menunduk, menghindari tatapan mata mertuanya. "Nung, siang ini juga kamu cepat minta maaf sama keluarga mayit tadi. Ibu gak mau tahu dan tidak ada bantahan." Seketika Nunung mengangkat wajahnya dan menggeleng. "Kenapa harus minta maaf, Bu? Nunung gak melakukan apa-apa," sangkal Nunung. Mata mertuanya itu seketika melotot. "Apa kamu tidak sadar kesalahanmu, Nunung?" Nunung terdiam. Seketika teringat pada siluet wajah yang tadi menghantam wajahnya. Dia kembali menelaah ucapan ibu barusan. Apakah yang dimaksud ibu itu adalah saat ia berbincang dengan tetangganya perihal tentang si mayit? Nunung dicekam merasa bimbang. Ingin rasanya ia jujur, tapi ia takut akan dimarahi ibu mertuanya dan juga suaminya. "Apa yang harus aku lakukan?" batinnya. "Ini pasti ada hubungannya dengan ucapanmu tadi
saat kita memandikan mayit? Bukankah sudah berkali-kali ibu bilang kita sebagai pemandi mayit pantang untuk mengungkapkan aib si mayit? Apa kamu ngerti itu, Nung? Nunung mengangguk dalam keadaan menunduk, menghindari bersitatap dengan ibu mertuanya. Mata itu membuatnya takut. Sejatinya Nunung menyadari kesalahannya, tapi ia tidak ingin untuk mengakuinya. Entah apa yang akan diucapkan suami dan juga ibu mertuanya jika tahu kalau Nunung pun membicarakan aib si mayit dengan tetangganya. Nunung mengerti, Bu. Nunung minta maaf. Lirih Nunung nyaris tak terdengar. Tono memandang istrinya Iba. Ia pun tak menyalahkan Nunung sepenuhnya. Mungkin Nunung saat itu sedang hilaf atau memang sedang lupa. Maklumlah, manusia itu tempatnya salah, dan Nunung tidak luput dari kesalahan. Mas akan minta izin hari ini. Kita temui keluarga almarhum ya. Kamu nanti minta maaf dengan tulus, biar kamu gak diganggu lagi sama arwah wanita itu. Mas Tono mengusap sayang bahu Nunung saat itu. Ada perasaan bersalah menyusup ke dalam hati Nunung. Jika ia jujur saat ini, apakah suaminya akan menerima atau malah akan memakinya? Lagi-lagi Nunung memilih bungkam, meski sejujurnya ia takut jika nanti makhluk itu kembali mengganggu dirinya. Setelah makan, Nunung akhirnya mengikuti perintah ibunya. Kepalanya masih sakit, tapi ia paksakan. Dia ingin segera terbebas dari makhluk yang tadi sempat menerornya. Bersama dengan Tono, Nunung bergegas pergi ke rumah tempat ia memandikan mayit tadi. Jalanan buruk dan meliuk kembali ia hadapi. Beberapa kali mereka berhenti karena Nunung tiba-tiba merasakan perutnya seperti diaduk-aduk, mual. Padahal ini kan masih siang, Mas. Kok rasanya pundakku ini berat banget? Hawanya dingin gitu, Mas. Keluh Nunung saat mereka berada di perjalanan. Tono tak menjawab. Ia hanya fokus pada jalan yang licin dan juga becek. Perasaanmu saja itu, Dek. Kamu jangan pikirin yang macam-macam ah. Udara emang sedang dingin, kan baru aja habis hujan. Tono menanggapi dengan biasa. Senyum Nunung melebar seketika saat ia melihat di kejauhan rumah tempat ibu mertuanya itu tadi memandikan mayit. Rumah itu sudah tampak sepi. Hanya beberapa orang saja yang masih berlalu lalang di dalam pekarangan rumah itu yang tampak dari kejauhan. Ingat, Dek, kamu jangan lagi bicara yang macam-macam. Minta maaf, terus kita pulang. Tono kembali mewanti-wanti saat motor yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan rumah almarhumah Lestari. Nunung mengangguk. Jantungnya berdebar sangat kencang saat wanita itu tiba di muka rumah almarhumah wanita yang tadi sempat ia jadikan bahan gibahan. Tengkuknya terasa berat dan dingin. Seluruh tubuh pun gemetar karena takut. Udah, gak usah takut. Kita masuk, minta maaf, terus pulang. Beres kan? Tono berusaha menenangkan istrinya yang tampak ragu untuk masuk. Laki-laki itu lalu menyelipkan jari jemarinya di antara jemari Nunung. Ia menggandeng istri manisnya itu mendekat ke arah pintu. Assalamualaikum, ucap Tono saat mereka tiba di muka pintu. Waalaikumsalam. Dengan cepat mereka mendapatkan respon karena rumah itu masih ada beberapa orang yang sedang beberes. Seorang laki-laki mendekat dan menyapa. Iya, Mas. Cari siapa? Begini, Mas. Saya mau bertemu dengan yang punya rumah. Apa saya bisa bicara sebentar? Saut Tono sambil menggenggam tangan Nunung yang gemetar. Oh, ada, Mas. Cuma Bang Jamil lagi di kamar, masih shock atas kepergian istrinya. Silakan Mas masuk dulu. Nanti saya panggilkan Bang Jamil, ujarnya ramah. Senyum tersungging di wajah Tono. Ia pun mengangguk dan masuk ke dalam rumah bersama dengan Nunung di sampingnya. Sejak tadi Nunung tak banyak bicara. Rasanya kata-katanya sudah habis untuk ia ucapkan. Tak berselang lama, laki-laki berkulit gelap itu pun muncul. Matanya tampak bengkak dengan wajah yang sendu. Tampak dari raut wajahnya jika laki-laki itu sedang terguncang. Iya, Mas, saya Jamil. Ada perlu apa mencari saya? Laki-laki itu tetap berusaha tersenyum meski hatinya saat ini remuk redam. Tono langsung berdiri dan mengulurkan tangannya pada Jamil. Maaf mengganggu, Bang. Saya mewakili istri saya, mau minta maaf. Tono langsung to the point. Lelaki itu mengernyitkan dahi dan menatap Tono serta Nunung bergantian saat tangannya terlepas dari tangan Tono. Minta maaf untuk apa ya? Tunggu. Ini Mbak yang tadi bukan? Yang membantu ibu pemandi mayat?
Lelaki itu melebarkan kelopak matanya dan menatap Nunung dengan intens. Mendapat tatapan yang begitu lekat, Nunung langsung menunduk dan mengangguk pelan. Debaran jantungnya semakin cepat, seolah-olah organ itu akan terlontar keluar saking takutnya. "Ada apa, Mbak? Kenapa mau minta maaf?" Lagi-lagi pertanyaan yang memojokkan keluar dari bibir kering laki-laki itu. "Begini, Bang, saya akan meluruskan semuanya. Tadi saat memandikan jenazah almarhumah istri Abang, istri saya tanpa sadar mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Saya mohon maaf, Bang. Sebagai suami, jujur saya kecewa dengan istri saya. Tapi namanya manusia, tidak lepas dari khilaf dan kesalahan. Saya pun berusaha memaklumi kekhilafan istri saya. Saya mohon, Bang, maafkan kami, terutama istri saya." Dengan pasrah, Tono berusaha meminta maaf pada Jamil. Terdengar hela nafas berat dari laki-laki yang istrinya baru meninggal itu. "Sebenarnya ini murni bukan hanya kesalahan istri sampean, Mas. Memang benar, istri saya saat meninggal banyak menyusahkan orang-orang, terutama para pemandi mayat. Saya tidak menyalahkan jika istri Mas heran dengan keadaan istri saya, dan saya memaafkan itu semua. Sebenarnya, tanpa meminta maaf pun, saya sudah memaafkan." Laki-laki itu terlihat legowo dan senyum getir lagi-lagi terulas dari bibirnya. Seketika, Nunung mengangkat wajahnya. Ia benar-benar terenyuh melihat ketegaran laki-laki itu. Begitu juga dengan Tono, suaminya. Mereka pun akhirnya berpamitan karena merasa masalah mereka sudah selesai. Nunung dapat bernafas lega, meskipun sebenarnya hatinya saat ini masih ragu. Apakah makhluk itu nanti benar-benar pergi atau kembali mengganggunya? Di perjalanan pulang, Nunung merasakan tubuhnya sudah kembali seperti sedia kala, ringan dan tanpa beban. Ia memeluk tubuh suaminya dengan erat, senyum pun tersungging di bibir tebalnya. "Alhamdulillah, Mas. Makasih ya, Mas, sudah mau nemenin adik minta maaf." Lain kali jaga omongan yo. Jangan begitu lagi." "Iya, Mas, janji." Dan sepasang suami istri itu pun pulang dengan hati yang lega, berharap jika makhluk itu tidak lagi mengganggu kehidupan mereka. Nunung bergolek kiri dan kanan. Suara jendela yang dihempas angin kencang dari luar membuat wanita itu sulit untuk kembali memejamkan mata. Apalagi tiba-tiba ia merasakan sakit di bawah perutnya karena ia menahan buang air kecil. Nunung lalu menoleh ke arah suaminya yang sedang tertidur pulas. Bunyi dengkuran menambah perasaan kesal di hati Nunung karena suaranya yang berisik. Ia menggoyang-goyangkan tubuh suaminya, tapi laki-laki itu tak jua membuka mata. Nunung yang sudah tidak tahan keluar dari kamar dan mencari senter di lemari dapur. Tangannya mulai bergerilya dan menemukan senter di rak paling atas. Nunung yang kesulitan berjinjit berusaha mencapai senter. Di saat itulah ia merasakan ada seseorang di balik tubuhnya. Saat Nunung menoleh, "Mas, bukannya tadi..." Nunung tak melanjutkan ucapannya. Ia malah menatap heran suaminya yang berwajah pucat pasi. "Mas, kamu..." Lagi-lagi Nunung menghentikan kalimatnya karena suaminya tiba-tiba memutar tubuh dan melangkah ke arah dapur. Nunung menghidupkan senter sebelum mengikuti suaminya ke arah belakang. "Apa Mas Tono sakit? Kok wajahnya pucat banget? Terus tatapannya kosong?" Nunung berbicara seorang diri. Nunung mengikuti suaminya sembari berlarian kecil karena Tono jauh berada di depannya. "Mas, tungguin!" seru Nunung susah payah mengejarnya karena sesak yang kian menyiksa. Sinar senter menemani langkah kaki Nunung hingga ia tiba di WC. Tono menunggu tak jauh dari muka pintu. Nunung pun segera menuntaskan hajatnya. Setelah tuntas, Nunung pun keluar dari kamar mandi. Ia melebarkan kelopak mata saat tak menemukan keberadaan suaminya. Tangannya bergerak menyinari sekitar dengan sinar senter miliknya. "Ah, itu dia!" jerit Nunung senang saat mendapati suaminya berdiri tidak jauh dari tempatnya, di bawah pohon durian. Tanpa ragu, Nunung melangkah mendekati laki-laki yang kini memunggunginya. Anehnya, Nunung merasa kakinya seperti tak menapak tanah. Semakin ia mengayun langkahnya,
semakin suaminya itu menjauh. Nunung tersengal, ia pun memandang sekitar. Padahal ia merasa sudah berjalan jauh, namun ternyata ia masih di tempat semula, tidak bergerak. Nunung memicingkan mata saat sadar jika punggung itu bukan punggung suaminya. Kamu siapa?" Tak ada jawaban, hanya kesunyian di antara kegelapan malam yang sangat minim cahaya. Sumber cahaya hanya dari lampu senter dan pendar bulan yang menyelusup dari daun-daun yang renggang. Tak ingin mengalami kejadian buruk lainnya, Nunung berniat untuk memutar tubuh dan ambil langkah 1000. Naasnya, kaki Nunung bagai terpaku, tubuhnya pun mendadak kaku. Dalam kepanikannya itu, Nunung mendapati tubuh itu dililit sesuatu. Selendang putih panjang yang turun dari atas pohon dan membungkus tubuh itu hingga menyerupai pocong. Bukan cuma satu, tapi tiba-tiba ada pocong lain di sebelahnya. Perlahan, kedua pocong itu berbalik dan menunjukkan wajahnya. Jelas Nunung mengenal salah satunya, yaitu almarhumah Lestari, wanita yang tadi siang ia mandikan. Kedua pocong itu terbang mendekat, membuat Nunung menangis ketakutan, berusaha untuk bergerak, tapi sia-sia. Saat jarak hanya tinggal beberapa jengkal, pocong itu berhenti. Nunung melotot, menatap dua pocong berwajah putih dengan lingkaran hitam di matanya. Aroma jeruk purut dan kabur barus seketika menyeruak, bau mayit yang kental. Nunung ingin berteriak, tapi suaranya bagai tercekat. Ingin memejamkan mata pun ia tak bisa. Wajah yang awalnya mulus perlahan-lahan hancur, mengeluarkan darah dan asap tiba-tiba muncul dari dalam kain kafan. Dua mulut pocong itu menganga, mengeluarkan asap berbau gosong yang sangat menyengat. Wajah hancur itu berubah hitam pekat, gosong. Begitupun warna kain kafannya berubah hitam. Saat kedua pocong itu mendekat, Nunung sudah tidak kuat. Tubuhnya langsung lemas dan ambruk di tempat. Di tempat lain, Tiara memandang sayu jenazah suaminya yang kini terbaring di berangkar rumah sakit dari kejauhan. Ia tiba-tiba dihubungi pihak rumah sakit dan kabar itu benar-benar membuatnya terpukul. Ibu dan bapaknya, juga anak perempuannya, tak mampu lagi berkata-kata. Hanya tangis yang berderai di antara dua bola matanya. Dunianya yang cerah ceria mendadak jadi mendung kelabu saat mengetahui jika suami tercintanya itu meninggal di rumah sakit. Sayangnya, tidak ada keterangan apapun dari rumah sakit. Orang-orang di rumah sakit seolah menutupi apa penyebab suaminya itu meninggal. Jenazah suaminya pun dibawa pulang dengan menyimpan 1000 tanya di pikirannya. Jenazah suaminya pun tiba di rumah duka, disambut isak tangis keluarganya. Sedangkan Tiara hanya menatap sendu dan tak dapat berkata-kata. Hatinya hancur lebur. Padahal tadi pagi suaminya itu baik-baik saja. "Apakah Mbak Tiara mau ikut dalam proses pemandian suaminya? Kami akan segera memandikan mayat ini." Seseorang tiba-tiba mendekati Tiara yang saat itu duduk menyandar di rumahnya. Tiara mengusap air matanya yang saat itu menggenangi pipinya dan mengangguk pelan. Perlahan Tiara bangkit dan melangkah dengan tubuh yang terhuyung karena lemas. Tanpa basa-basi, ia langsung mengikuti lelaki itu masuk ke dalam ruangan yang terbuat dari kain panjang yang saling terikat. Suasana sontak hening saat wanita itu masuk ke dalam. Tiara semakin heran kala orang-orang itu langsung menatap ke arahnya. Tanya itu pun akhirnya terjawab saat orang-orang itu menyingkir dan memberikan tempat baginya untuk bisa melihat dengan jelas suaminya. Seketika, kelopak mata Tiara melebar, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah ini nyata atau mimpi semata? Laki-laki yang terbujur kaku itu tampak pucat, tapi kain yang menutupi sebagian tubuh laki-laki itu menunjukkan suatu keanehan. Alat kelamin yang ditutupi kain itu terlihat berdiri tegak. Tentu saja itu bukan hal lumrah, mengingat laki-laki itu sudah meninggal dunia. Bolehkah saya melihat, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi dengan suami saya?" Tiara bertanya pada salah satu laki-laki berpeci hitam yang saat itu wajahnya terlihat tegang. "Kami juga tidak tahu, Bu. Saat jenazah dimasukkan di dalam ruangan ini, tiba-tiba saja alat kelamin almarhum berdiri," jawab lelaki itu dengan sopan. Masih didera rasa penasaran, Tiara mendekat. Tiba-tiba saja aroma anyir darah terasa begitu pekat menusuk indera penciumannya.
Saat ia berada di samping mayat suaminya, ia mengangkat sedikit kain di daerah pinggang dan merundukkan tubuhnya, menggerakkan kepalanya ke kiri, sedikit meneleng untuk melihat alat kelamin suaminya. Tubuh itu langsung menegang, matanya langsung berair dan berkaca-kaca. "Apa yang telah kau perbuat, Bang? Kenapa ini bisa terjadi padamu?" Tiara perlahan bangkit dan mundur beberapa langkah. Hampir saja tubuh wanita itu ambruk karena tak kuasa melihat keadaan suaminya. Beruntung ada salah satu kerabatnya langsung menangkap tubuhnya. "Silakan, bapak-bapak mandikan saja. Saya tidak sanggup," ucap Tiara dengan suara bergetar dan air mata yang merembes dari kedua matanya. Dada Tiara sesak. Kematian suaminya yang menjadi tanda tanya kini kian menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikirannya. Keadaan jenazah suaminya saat ini, di mana kemaluannya bengkak dan membesar seperti botol bir bintang, berwarna hijau kemerahan dan mengeluarkan darah yang menghitam, seolah menjadi pertanda bagaimana laki-laki itu bisa meninggal tiba-tiba. Orang-orang yang berada dalam lubang kuburan tiba-tiba keluar dengan tergesa-gesa. "Panas, kayak nginjak bara api," tukas salah seorang dari dua orang penggali kubur yang berhasil keluar dari dalam liang lahat. Orang-orang yang berada di kuburan melongo melihat asap yang tiba-tiba timbul dari dalam liang lahat. "Coba panggil Pak Ustadz. Apa kita cari tempat lain aja? Kalau dipaksakan di tempat ini, gak akan ada yang bisa menyambut dari dalam, karena tanah yang kita injak sangat panas," usul seorang pria yang memakai kaos abu-abu. "Itu benar, kita akan menzolimi orang yang akan menerima di bawah. Tidak mungkin kan kalau mayat kita lempar tanpa diazankan?" Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya apa sih yang telah diperbuat almarhum semasa hidup? Kenapa terasa menyulitkan? Sahut temannya yang lainnya. "Baiklah kalau begitu, saya akan menemui Pak Ustadz. Kalau tidak dari sekarang, takutnya nggak kekejar." Laki-laki berkaos abu-abu menimpali. Setelah mendapatkan persetujuan dari teman-temannya, laki-laki itu bergegas menuju motornya yang berada di parkiran depan makam. Ia memacu kendaraan roda 2 itu dengan kencang, memburu waktu untuk bisa segera sampai ke rumah duka. Jarak dari rumah ke kuburan tidaklah jauh, hanya menempuh waktu sekitar 5 menit, dan kendaraan itu pun sampai tepat di depan rumah duka. Orang itu dengan tergesa-gesa mencari keberadaan Pak Ustadz yang saat itu sedang berada di dalam tempat pemandian jenazah. Pak Ustadz yang saat itu belum memulai proses pemandian jenazah segera keluar dari tempat itu dan menemui orang tadi. "Ada apa, Wildan? Kenapa ingin menemui saya?" tanya laki-laki berjenggot yang diperkirakan umurnya baru sekitar 40 tahunan. Laki-laki yang bernama Wildan itu tampak menarik nafas dalam sebelum ia berbicara dengan Pak Ustadz. "Begini Pak Ustadz, kuburan yang sudah siap, tapi begitu selesai, tanah yang kami pijak terasa sangat panas, seperti bara api dan berasap. Kami khawatir jika itu bisa mencelakakan orang-orang yang akan menerima mayit di dalam kubur nanti," ukap lelaki itu dengan raut wajah gusar. "Astagfirullahaladzim." Pak Ustadz tampak syok, tak terkecuali Tiara. Wanita itu semakin tak berdaya, hanya mampu menelan ludah. "Baiklah, kalau begitu cari tempat yang lain. Bukankah area pemakaman masih luas?" ujar Pak Ustadz yang langsung diangguki pria bernama Wildan itu. "Apa masih terkejar Pak Ustadz? Soalnya jika kembali menggali makam baru tentu akan memakan waktu." Pak Ustadz termenung sejenak, tapi kemudian menganggukinya. "Lakukan saja, mayit belum kami mandikan, tapi mungkin agak sedikit tertunda. Harusnya sebelum zuhur kita kebumikan. Kalau begini kejadiannya, kemungkinan habis zuhur baru bisa," jelas Pak Ustadz. "Tidak apa, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik untuk si mayit." "Baik Pak Ustadz, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pak Ustadz menghela nafas dalam saat melihat laki-laki itu pergi dan mengendarai kendaraan roda 2 miliknya. Laki-laki berjenggot itu lalu berbalik dan masuk ke dalam bilik yang terbuat dari kain untuk kembali melakukan proses pemandian jenazah. Tiara yang sudah tidak sanggup melihat keadaan suaminya memilih untuk masuk ke dalam rumah. Sedangkan bapak-bapak yang saat itu memandikan jenazah menemui kejanggalan-kejanggalan yang membuat proses pemandian itu terkesan lama. "Darahnya terus aja mengalir Pak.
meskipun sudah kita aliri air terus-menerus. Salah satu pemandi mayat mengibas-ngibaskan tangan di hidungnya. Ia lalu merogoh sesuatu dalam kantongnya dan memakainya. Setidaknya masker yang ia pakai bisa menetralisir aroma anyir darah bercampur nanah yang keluar dari kemaluan si mayit. Pak Ustadz pun meraih HP dalam kantongnya dan melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Sebentar lagi masuk waktu zuhur. Kalau tidak segera kita selesaikan, kita akan menyusahkan banyak orang. Kalau begitu, kita lakukan semaksimal mungkin. Jika memang sudah takdir Allah, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Pak Ustadz kembali melakukan proses pemandian jenazah, meski darah masih terus mengalir dari alat kelamin laki-laki yang masih membengkak. Segala upaya telah dilakukan oleh Pak Ustadz, tapi alat kelamin almarhum sama sekali tak bisa kembali seperti semula saat ia belum dimandikan. Berbagai pertanyaan muncul dalam benak mereka yang saat itu ikut memandikan. Dosa apa sebenarnya yang telah diperbuat laki-laki ini hingga membuat Allah memperlihatkan keburukannya kepada orang-orang? Biar saya saja menekan perut si mayit, kamu terus siramkan air, perintah Pak Ustadz pada salah satu temannya. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, permudahlah fardu kifayah kami hari ini. Jangan Engkau persulit ya Allah. Semua orang di situ sontak menutup hidung saat Pak Ustadz menekan pelan perut si mayit. Kotoran berwarna hitam pekat yang aromanya sangat bau jatuh satu persatu keluar dari dubur si mayit. Anehnya, selama 10 menit Pak Ustadz hanya berjibaku dengan kotoran itu yang jumlahnya cukup banyak, seperti memenuhi perut si mayit. Setelah dirasa bersih, Pak Ustadz membersihkan tubuh si mayit dengan sabun khusus dan membasuhnya dengan air yang bercampur jeruk purut, kapur barus, dan juga daun bidara. Air terakhir yang ia basuhkan adalah air suci yang tidak dicampur apapun. Proses pemandian jenazah pun akhirnya selesai, ditutup dengan wudhu, meski darah masih terus keluar dari kemaluan si mayit. Sebelum mayit dibawa masuk ke dalam rumah, mayit dilap hingga bersih dan tidak menyisakan air lagi. Mereka pun bahu-membahu membawa jenazah masuk ke dalam rumah. Kasak kusuk pun kembali terdengar saat mayit mulai dikafankan. Orang-orang tak bisa menjaga lisan saat melihat ada benda menonjol saat mayit sedang ditutupi dengan kain putih itu. Tiara hanya bisa menahan perih di hatinya. Ia benar-benar tak menyangka jika suami tercintanya meninggal dalam keadaan yang hina. Bertepatan dengan suara azan zuhur yang berkumandang, orang-orang pun membawa mayit ikut serta ke masjid untuk disolatkan setelah sholat zuhur dilaksanakan. Begitu selesai disolatkan, orang-orang mulai kesusahan untuk membawa keranda yang terasa sangat berat dan berbau bangkai. Aromanya tercium hingga jarak beberapa meter sekitar, membuat beberapa orang pelayat memilih untuk pulang. Hanya beberapa orang wanita saja yang ikut ke kuburan, mengabaikan bau yang sangat menyengat dan membuat mereka ingin muntah. Sesampainya di kuburan, kejadian ganjil kembali membuat orang-orang berdecak heran. Lagi dan lagi, kuburan yang sudah selesai digali mengeluarkan asap dan tanahnya sangat panas seperti bara api. Para penggali kuburan menyerah, bukan hanya karena takut, tapi juga lelah yang teramat sangat. Menggali kuburan bukan hal yang gampang dan pastinya mengeluarkan banyak energi. Apalagi yang mereka gali saat ini, 2 kuburan secara bersamaan. Untuk kedua kalinya ini, Pak Ustadz menyerah, merasa ini sepertinya jalan Tuhan untuk menunjukkan pada manusia lainnya jika perbuatan dosa itu tidak selamanya akan mereka dapat balasannya di akhirat. Di dunia pun jika Tuhan berkehendak, maka tabir itu akan terbuka dan azab itu memang benar adanya. Marjohan, mayat yang meninggal karena ketahuan selingkuh dan gancet di hotel itu, harus menerima azab dari Tuhan secara nyata di dunia. Ya, meskipun operasi awalnya berhasil, tapi Tuhan berkehendak lain dan menginginkan ia meninggal saat itu. Marjohan menghembuskan nafas terakhirnya setelah kematian Lestari, wanita selingkuhannya. Dengan terpaksa, Marjohan diturunkan begitu saja, ditutupi dengan papan, dilempar-lempar dari atas, karena orang-orang tidak bisa turun ke bawah karena membahayakan. Setelah proses penguburan yang sulit itu selesai dan Pak Ustadz membacakan doa, orang-orang pun mengucapkan Alhamdulillah dan satu persatu meninggalkan area pekuburan.
Baru saja 7 langkah mereka meninggalkan kuburan Marjohan, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah kuburan Marjohan. Tiara yang saat itu baru saja membalikkan tubuh langsung terpaku. Ia lalu melangkah dan mendapati kuburan suaminya berasap. Sontak, semua orang yang berada di sana langsung melangkah ke arah kuburan dan menatap kuburan Marjohan yang retak dan mengeluarkan asap. Astagfirullah, seru orang-orang itu secara bersamaan. Mereka menatap Nanar, tidak ada yang berucap. Semua orang larut dalam pikiran masing-masing. Tiara hanya mampu menangis. Dibantu dengan keluarganya, Tiara pun pulang kembali ke rumah bersama warga yang mengantarkan jenazah suaminya. Kepergian Marjohan menjadi pelajaran bagi orang-orang lain yang melihatnya. Entah apa yang terjadi di bawah sana. Orang-orang hanya melihat kuburan yang retak dan juga asap, tapi tentu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam sana. Kembali ke cerita Nunung. Tono yang sedang tertidur pulas tiba-tiba tersentak. Ia seperti mendengar suara teriakan istrinya. Laki-laki bertubuh sedang itu mengerjapkan matanya dan menatap ke samping, di mana tadi istrinya tidur di sebelahnya. Nunung, panggilnya saat mendapati istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Sontak, Tono langsung bangkit dan matanya menatap ke sekitar. Istrinya memang tidak berada di ruangan kamarnya. Perasaan yang tiba-tiba tidak enak, merasa ada yang tidak beres, langsung bergeser ke ujung ranjang dan berdiri. Tak ingin membuang waktu, Tono pun mencari istrinya keluar dari kamar. Mencari ke ruang tamu tidak ada, ruang keluarga dan dapur pun tidak ada. "Kemana kamu, Nung?" Ia berujar pada diri sendiri, frustasi mencari istrinya yang tak kunjung ia temukan. "Apa mungkin ke belakang?" imbuhnya seraya mengangkat kakinya dan melangkah menuju pintu dapur untuk mencari keberadaan istrinya di luar. Seperti dugaannya tadi, pintu belakang memang tak terkunci. Ia semakin membuatnya yakin jika saat itu istrinya tidak berada dalam rumah, melainkan di luar. Tono menyurutkan niatnya untuk keluar rumah saat mendengar suara seperti kaki yang diseret. Ia terpaku dan meneguk ludahnya. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Pikirannya membumbung ke udara. Apakah itu makhluk halus? Atau malah... "Kamu kenapa berada di pintu, Ton? Ibu mau ke belakang, kebelet pipis." Tono menghembuskan nafas lega. Ia lalu membalikkan tubuhnya dan mendapati ibunya sedang menatapnya heran. "Nunung gak ada di kamar, Bu. Tono khawatir kalau Nunung kenapa-napa," ungkap Tono.